Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikmaluddin Hosi. Saya adalah mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pemikiran gerakan sosial klasik. Gerakan sosial terjadi karena kesenjangan sosial yang menimbulkan perasaan galau. Perasaan galau ini merupakan penyebab utama terjadinya gerakan sosial atau social movement. Perasaan galau dapat diselesaikan menggunakan dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan irasional, artinya pendekatan yang menggunakan nilai sosial dan agama. Yang kedua, pendekatan rasional, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari penyebab perasaan galau tersebut. Pada gerakan sosial lebih menekankan pada pendekatan irasional. Contohnya adalah Revolusi Prancis. Pada masa itu, Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis XVI mengalami hutang pemerintahan yang banyak, menjadikan krisis ekonomi dan semakin memunculkan banyaknya stratifikasi sosial di Prancis. Selain itu, kesan Raja Louis yang tak peduli terhadap keadaan ekonomi rakyat juga menjadi akar munculnya Revolusi Prancis. Raja yang digambarkan sebagai tangan Tuhan, dalam hal ini generalis belief, saat itu ternyata tidak berperilaku yang semestinya. Oleh karena tindakan yang kejam dari raja dan bangsawan, menyebabkan gerakan Revolusi Prancis ingin mengubah sistem dari monarki ke sistem republik. Hal ini menyebabkan munculnya dua kelompok. Yang pertama, pro-feudal. Kelompok ini menginginkan agar Prancis tetap menggunakan sistem monarki absolut. Yang kedua, pro-republik. Kelompok ini menginginkan agar Prancis berubah menjadi sistem republik. Pemikiran-pemikiran gerakan sosial klasik lebih terfokus pada unsur mikro-individualnya saja yang menjadi penyebab lahirnya gerakan sosial dalam masyarakat. Terdapat tiga pemikiran gerakan sosial klasik. Yang pertama, gerakan nativistik. Gerakan ini merupakan aksi kolektif yang bertujuan untuk menegakkan kembali ke kondisi lampau atau kerajaan kuno yang kondisinya dianggap lebih baik dari zaman mereka saat itu. Yang kedua, gerakan sosial mesianik atau mesianisme. Secara umum, diartikan dengan akan datangnya seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari penderitaan yang sekarang sedang dialaminya. Ide tentang mesianisme berasal dari agama. Tiga agama samawi yang secara eksplisit membicarakan tentang juru selamat adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang ketiga, gerakan sosial milenial atau kepemimpinan Ratu Adil. Adanya pemimpin yang adil yang akan datang dan membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Gerakan ini merupakan perpaduan antara gerakan nativistik dan mesianik. Terdapat tiga ciri utama dari gerakan keagamaan. Yang pertama, kepemimpinan yang karismatik. Pemimpin yang memiliki karisma akan mendatangkan loyalitas pada pengikutnya. Yang kedua, pola ideologi. Dan yang ketiga, generalis belief. Gerakan sosial kontemporer 1 atau Structural Strength Theory. Secara histori, Structural Strength Theory merupakan teori yang pertama dari semua teori lainnya yang termasuk teori gerakan sosial kontemporer. Teori ini muncul pada tahun 1950-an. Teori ini dipengaruhi pendekatan fungsionalisme, di mana pendekatan ini menjelaskan penyebab adanya aktivitas gerakan sosial, sedangkan pendekatan psikologi sosial menjelaskan akibat dari adanya gerakan sosial. Fungsionalisme. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Kaitan dengan Structural Strength Theory adalah teori ini sebagai dasar untuk Structural Strength Theory, yaitu untuk mencipta dan menjaga keseimbangan-keseimbangan dalam lingkungan sosial. Terdapat tiga bentuk ketegangan struktural. Yang pertama, Relative Deprivation Model, terbagi menjadi dua, yaitu Reference Future, merupakan gambaran dari proses pembaruan elit politik dan ekonomi yang menghasilkan ekspektasi tinggi.
kemudian dijadikan referensi menyatakan penyebab kegelisahan individu kelompok tertentu. Contohnya, janji-janji palsu yang tidak ditepati. Lalu ada reference group. Pergerakan sosial terbentuk dari adanya ketegangan struktural suatu kelompok melihat dirinya relatif terampas hak-hak dan harta bendanya dibandingkan kelompok lain sebagai acuan. Bentuk kedua yaitu model tekanan struktural. Artinya, nilai dari luar yang dibawa oleh globalisasi tidak sesuai dengan sentral konsep lokal sehingga menyebabkan ketegangan sosial. Yang ketiga adalah the collective behavior, di mana memiliki 6 tahap, yaitu tahap pertama, pendorong struktural. Artinya, aktualisasi kondisi struktural masyarakat merupakan pemicu tindakan kolektif, seperti heterogenitas. Tahap kedua, ketegangan struktural. Artinya, diciptakan karena adanya kondisi ketegangan yang diakibatkan ketegangan struktural di masyarakat. Contohnya, ketidakadilan. Tahap ketiga, tahap pertumbuhan dan penyebarluasan kepercayaan umum, yaitu ketegangan struktural dalam individu maupun kelompok memicu mereka untuk mencari objektivitas atau mengkambing hitamkan masalah dengan acuan kelompok lain. Tahap keempat, faktor pencetus. Kondisi situasional yang semakin mempertegas pendorong struktural untuk memicu timbulnya tindakan kolektif yang konfliktual, bisa disebabkan oleh individu atau kelompok kecil. Tahap kelima, mobilisasi pemeran serta. Aktivitas kolektif akan terwujud jika telah terjadi mobilisasi pemeran. Pada tahap ini telah ada konsep manajemen dan juga faktor pemimpin sangat penting. Tahap keenam, bekerjanya pengendalian sosial. Bekerjanya peranata hukum atau agen-agen pengendali sosial sebagai penentu berkembang atau tidaknya tindakan kolektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.